Padahal dari dulu dia sudah sering main di kali itu. Dan tidak mungkin bisa tenggelam begitu saja. Pak, apa mungkin kematian Husin karena dibunuh setan Suryati, Pak? Memang akulah yang membunuh Husin. Dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sekarang giliran kalian yang harus dibunuh. Kamu... Aku memang sudah mati. Tapi aku datang untuk menuntut balas. Kalianlah yang menyebabkan impian perkawinanku lenyap. Kalian selalu melarang Bang Husin menikahiku. Abang bohong, abang penipu. Abang bilang abang cinta sama aku. Mana buktinya, Bang? Kamu juga harus membuktikannya, bukannya aku. Aku sudah menyerahkan jiwa dan ragaku, Bang. Ini buktinya. Aku hamil. Pokoknya abang harus menikahi aku sebelum perutku membesar. Aku tidak bisa melakukannya. Jadi abang gak mau menikahi aku? Iya, karena anak dalam kandunganmu itu bukan anakku. Kau berselingkuh dengan laki-laki lain. Dasar manusia gak beradab. Sudah mau berbuat tapi gak mau bertanggung jawab. Kurang ajar. Kamu berani memukulku. Iya, karena kamu emang pantas untuk mati. Kamu yang harus mati. Suryati. Suryati. Masya Allah. Aku telah membunuhnya. Kenapa aku lakukan ini? Alangkah malangnya nasibku. Sudah kubayangkan pernikahan yang indah. Tapi impianku sirna tiba-tiba. Dia tidak boleh dibiarkan pergi. Husin! Kamu telah menghancurkan impian indahku.
Aku benar-benar nggak bermaksud membunuhnya. Tapi dia selalu mendesakku untuk menikahinya. Aku nggak bisa. Nggak bisa punya istri Suryati. Bapak dan ibuku tidak mau punya menantu dia. Tapi kenapa tiba-tiba meninggi? Kamu Suryati. Kamu kan sudah mati. Kita harus menikah, Bang. Tidak. Tidak mungkin. Aku sudah hamil. Abang harus bertanggung jawab. Tidak mungkin. Kamu sudah mati. Kita harus menikah, Bang. Tidak mungkin saya menikahi setan. Pak Hasan, Bapak harus dapat melupakan kematian anak Bapak. Karena itu sudah takdirnya. Dan tidak boleh sesali terus-menerus. Seminggu ini sama Pak Hasan tidak terawat. Sekarang Pak Hasan harus mulai bekerja lagi. Rip, aku belum bisa melupakan kematian Nusin, Rip. Kenapa dia mati bersama-sama perempuan itu? Sedangkan kita nggak tahu siapa orang tua dia. Ya sudah, Pak Hasan. Itu sudah terjadi. Dan anak Pak Hasan sudah sampai pada janjinya. Aku sedih, Rip. Kepada siapa sawah yang luas ini nanti akan kuwariskan? Sedangkan dia adalah pelita hidupku. Udahlah, sekarang kita mulai bekerja lagi. Sawah-sawah Pak Hasan lihat. Tanahnya udah mulai mengering. Dan sekarang saatnya untuk diairin lagi. Kalau ngobrol-ngobrol terus, saya khawatir pikiran Pak Hasan kemana-mana. Ya, ayo, Rip. Ayo. Anakku, kenapa kamu harus mati tenggelam di kali itu? Kamu kan sejak kecil sudah pandai berenang. Nusin. Sekarang ibu kesepian, Nak. Kebahagiaan yang kudambakan telah direnggut begitu saja. Perkawinan yang indah itu hilang tak berbekas. Tapi aku masih ingin merasakannya. Harus! Saya curiga. Sepertinya kematian Nusin tidak wajar. Padahal dari dulu dia sudah sering main di kali itu. Dan tidak mungkin bisa tenggelam begitu saja. Pak, apa mungkin kematian Nusin karena dibunuh setan Suryati, Pak? Memang akulah yang membunuh Husin. Dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sekarang giliran kalian yang harus dibunuh.
kamu... Aku memang sudah mati. Tapi aku datang untuk menuntut balas. Kalianlah yang menyebabkan impian perkawinanku lenyap. Kalian selalu melarang Bang Husin menikahiku. Ampuni kami, Suryati. Ampuni. Maafkan kami, Suryati. Hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Kalian harus mati. Ampuni kami. Aku sudah ikhlas dengan kematian anakku, Husni. Ampuni kami, Suryati. Apapun yang kamu minta, akan aku turuti. Asal jangan kau bunuh kami. Baiklah, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi ada syaratnya. Katakan, Suryati. Kami akan menurutinya. Ambil paku dan martil. Untuk apa? Jangan banyak tanya, cepat kerjakan. Ya, ya. Ini Suryati. Kalau ingin selamat, kalian harus membantuku. Aku masih mendambakan perkawinan yang indah. Aku tidak rela jika kebahagiaan yang sudah ada di depan mataku hilang. Tapi kamu kan sudah mati kan, Suryati? Diam! Cepat tancapkan paku itu ke kepalaku! Supaya aku bisa seperti manusia lagi. Seperti kalian. Masya Allah. Cepat atau lambat kalian memang harus mati. Baik, baik. Kami akan turuti permintaanmu. Cepat kerjakan. Iya, iya, iya. Namaku sekarang adalah Dewi. Sekarang aku adalah manusia yang bisa disentuh dan diraba. Dan aku bisa merasakan indahnya perkawinan. Dengarkan baik-baik ya orang tua. Mulai sekarang aku akan tinggal di rumah ini. Bilang pada semua orang bahwa aku adalah keponakanmu. Apa? Keponakan? Iya, dan katakan bahwa aku baru datang dari kota. Masya Allah. Ingat, tidak boleh ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Kalau sampai kalian membocorkan rahasia ini, kalian yang akan kubunuh. Iya. Enggak. Awas, kalian tidak boleh melupakan itu. Kenapa kita jadi begini, Pak? Sabar, Bu. Kita harus tawakal. Kita sedang mendapatkan cobaan yang berat. Ya. Sabar ya. Aku harus mencari kebahagiaan yang dulu hilang. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Herman, mana nih? Buru-buru amat sih, Man. Coba dulu lah. Sorry, gua nggak main yang begituan. Oke dah. Duluan ya. Ayo, ayo. Maaf, aku terpaksa menabrakmu. Tadi kamu hampir tabrak mobil. Terima kasih ya, Bang. Tapi sebenarnya Abang nggak usah menolong aku. Aku lebih senang kalau mati. Loh, kok ngomong gitu?
Gak baik. Kalau ada masalah, bisa dicari jalan keluarnya. Mungkin aku bisa membantu. Oh ya, kita belum kenalan. Namaku Herman. Dewi. Nama yang indah sekali. Secantik orangnya. Abang bisa aja. Sebaiknya aku antar pulang ya. Kelihatannya kamu capek sekali. Terima kasih, Bang. Abang baik sekali. Mari. Kita kan belum pernah ketemu sebelumnya. Rumah Dewi di mana? Oh iya, aku ini keponakannya Pak Kasan. Baru aja datang 3 hari yang lalu. Pantas selama ini aku belum pernah melihatmu. Aku ikut berduka atas kematian Husin. Terima kasih, Bang. Husin itu sepupu aku. Bang, sebaiknya Abang mengantar aku sampai di sini aja ya. Itu rumah Paman sudah dekat kok. Kenapa? Kamu malu berteman denganku? Enggak, Bang. Justru aku tuh senang sekali berkenalan dengan Abang. Tapi kan aku baru datang 3 hari yang lalu. Kalau Paman melihat aku sudah dekat dengan lelaki, nggak enak, Bang. Ya. Aku mengerti. Gadis yang baik memang harus bersikap begitu. Abang tuh selalu aja memuji. Bagaimana kalau besok aku menemuimu? Aku udah kenal baik kok dengan keluarga Pak Kasan. Silakan, Bang. Aku tunggu ya. Permisi, Bang. Hati-hati, Dewi. Terima kasih ya, Bang. Pagi ini Ibu lihat kamu gembira sekali, Herman. Ada apa ya? Keinginan Ibu akan segera terlaksana. Aku sudah menemukan gadis yang selama ini aku dambakan. Benar itu, Herman. Aduh, Ibu senang sekali mendengarnya. Rumahnya di mana dia? Terus kapan Ibu sama Bapak bisa melamar dia? Sabar, Bu. Ibu itu maunya buru-buru saja. Bapak. Ibu kan sudah ingin menimang cucu, Pak. Nah, mulai sekarang, Bapak sudah harus menyiapkan uang. Kita buat pesta pernikahan anak kita yang sangat meriah sekali. Ya, Pak ya? Apa kamu sudah benar-benar mantap dengan gadis itu? Biasanya kamu nggak benar-benar serius kalau pacaran? Kali ini aku serius, Pak. Aku sudah cocok sekali. Kapan kamu ketemu dia? Kenapa selama ini kamu nggak terus terang sama Ibu? Ketemunya tadi malam, Bu. Namanya Dewi. Aku berkenalan di jalan. Herman, kamu jangan selalu bikin malu orang tua. Bapak ibu ini sudah tua. Ingin hidup tenang. Sudah berapa gadis yang kamu kecewakan? Enggak lah, Pak. Aku juga sudah bosan bertualang. Sekarang aku udah menemukan yang cocok. Rasanya aku sudah bertekuk lutut sama si Dewi, Pak. Herman, kamu ini gimana sih? Masa baru kenalan semalam sudah minta dilamar? Terus ketemunya di jalan lagi. Jangan salah, Bu. Dewi itu ponakannya Pak Kasan. Dia baru datang 3 hari yang lalu dari kota. Keponakannya Pak Kasan. Selama ini Pak Kasan tidak pernah menceritakan bahwa dia punya ponakan di kota. Ya, Ibu. Emangnya semua harus dilaporin sama Ibu? Yang bener aja, Bu. Ya sudah. Kali ini kamu tidak boleh main-main lagi. Apalagi Pak Kasan itu kan kenalan baik keluarga kita ya, Bu. Iya, benar. Beres, Pak. Yang penting, nanti aku minta duit. Aku mau traktir bidadariku yang cantik jelita. Iya, Pak. Duit.
ya baik-baik. Nanti sore akan datang seorang laki-laki. Namanya Herman. Dia adalah calon suamiku. Ingat, kamu harus bilang bahwa aku adalah keponakanmu yang baru datang 3 hari yang lalu dari kota. Iya, iya. Awas, kamu berkhianat akan kubunuh kamu. Tidak, tidak. Apakah abang sudah betul-betul memikirkan untuk melamar aku? Bukankah di desa ini banyak gadis yang cantik, Bang? Sudah lama aku menunggu. Baru sekarang aku menemukan gadis pujaanku. Ya kamulah orangnya, Dewi. Izinkanlah aku melamarmu untuk menjadi istriku. Kalau memang keputusan abang seperti itu, aku menurut saja, Bang. Aku takut, Pak. Setan itu telah mendapatkan pasangannya. Bu, kita nggak bisa apa-apa. Setan itu bisa membuat semua yang dia inginkan. Mudah-mudahan Herman selamat. Pokoknya Bapak dan Ibu harus segera melamar Dewi. Jangan terlalu lama. Aku harus segera menikahinya. Kenapa sih kamu bernafsu sekali untuk kawin dengan anak gadis itu? Biasanya kamu nggak seperti ini. Pak, aku harus segera kawin. Iya, tapi kan kamu harus kenal dulu sama orang tuanya. Dan harus tahu juga asal-usulnya dia itu dari mana. Aku nggak peduli siapa orang tuanya. Bu, Dewi itu yatim piatu. Dia diangkat anak oleh Pak Hasan. Herman, kamu sabar ya. Ya udah, kamu jangan marah begitu dong ya. Nanti kita melamar dia. Bener, Bu? Iya, benar. Makasih ya, Bu. Iya. Pak Hasan ini aneh sekali. Besok sore kan ada yang mau ngelamar. Kok sekarang cemberut aja? Emangnya nggak seneng punya menantu si Herman? Bukan masalah itu, Rip. Masalahnya apa? Pak Hasan sangat beruntung. Keponakan Pak Hasan baru datang. Sudah ada yang melamar. Keluarga terhormat lagi. Kamu nggak tahu sih. Awas, kalau kamu berkhianat, kamu akan mati mengenaskan. Tidak. Tidak. Ada apa Pak Hasan? Enggak ada apa-apa. Bahaya. Kelihatannya Pak Hasan ini sakit. Ya udah, Pak Hasman, kita pulang aja. Yuk kita beres-beresin. Sebelumnya kami minta maaf, Pak Hasan. Bukannya kami tidak tahu tata cara adat atau tidak menghormati tuan rumah. Tapi kami ini tidak punya persiapan. Sehingga kami kesini hanya bertiga saja. Maklum, Pak Hasan. Anak kami ini mintanya sangat mendadak sekali. Nggak apa-apa, Pak Lurah. Kami juga tanpa persiapan sama sekali. Malah nggak sempat memberitahu sana family. Ya kan, Bu? Iya, Pak. Bahkan kami hanya sempat menyediakan air putih saja. Baiklah, Pak Hasan. Kalau lamaran kami sudah diterima, alangkah baiknya lagi kalau kita segera menikahkan Herman dengan Dewi. Agar anak kami ini tidak merengek-merengek setiap harinya. Bu, mau punya hajatan jangan tegang. Bu Minah percayalah, kita semua pasti membantu. Biarkan saja. Biasanya memang tegang sih, karena banyak pikiran. Ngomong-ngomong, kamar pengantinnya di mana? Di mana lagi, Bu? Kalau bukan di kamar Husin. Ya cuma itu satu-satunya kamar. Kalau begitu, saya pengen lihat calon kamar pengantinnya. Jangan dulu, masih berantakan. Enggak apa-apa. Lagi pula, selama ini kan sudah ditiru calon pengantinnya. Yuk, ya. Celaka. Mereka menganggap selama ini Dewi tidur di situ.
Padahal kamar Husin itu masih asli seperti dulu. Aku tidak berani merubah-rubahnya. Dasar perempuan, suka usil dan mau tahu aja. Bagusnya kamar si Dewi. Harum lagi, Bu. Barang-barangnya lengkap dan mahal-mahal. Iya. Jadi, setan itu benar-benar ada di rumahku ini. Kita sudah terjebak dalam kehidupan gaib. Barang-barang di dalam kamar itu sudah menjadi bukti. Bagaimana bisa berubah dalam waktu sekejap? Pak, apakah Bapak akan melangsungkan perkawinan setan ini? Kita tidak bisa menghindarinya, Bu. Iya, kalian berdua memang harus melakukannya. Tidak bisa tidak. Kecuali kalian ingin mati sekarang. Iya, iya. Kami akan melaksanakan pernikahan itu. Bagus. Aku sudah menyiapkan kamar pengantinnya. Sekarang kalian tinggal menyiapkan pesta pernikahannya yang meriah. Uangnya sudah aku siapkan. Belum pernah aku merasakan kebahagiaan seperti ini, Dewi. Rasanya seperti mimpi. Aku bisa mempersunting kamu. Aku juga punya perasaan yang sama seperti abang, Bang. Rasanya nggak ada kebahagiaan yang melebihi selain menjadi istri abang. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Petunjuk apa gerangan yang akan saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah setahun kita terkungkung rasa bersalah. Karena kita membiarkan si Herman melakukan perkawinan setan. Tapi kita kan tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Dan setan jahat itu setiap saat akan bisa membunuh kita. Kita berdosa, Bung. Karena telah membiarkan perkawinan terkutuk itu terjadi begitu saja di rumah kita. Ya, tapi Bapak kan harus bersyukur. Untung Herman sudah pindah dari rumah ini. Coba kalau tidak, kita akan bisa mati berdiri. Akan merasa ketakutan terus, Pak. Neng. Sabar ya, Nak ya. Ya, ayo terus. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mak? Kelihatannya ada masalah. Sebaiknya semuanya keluar, biar Mak yang tanganin sendiri. Baik, Mak. Sabar ya, Nak ya. Mari ibu-ibu. Ayo, Nak.
Ambil lilin. Ayo, yuk. Sabar, Man. Ada wadukun ini yang sedang menunggunya. Suara apa itu? Seperti suara orang mau melahirkan, Pak. Astagfirullahaladzim. Anak ini anak setan. Sekarang kamu sudah tahu kalau aku setan. Berarti sebentar lagi kamu yang harus mati. Loh, Mak. Sabar, Man. Percayakan pada wadukun yang sedang menolongnya di dalam. Ya, Pak. Ada apa, Mak? Cucuku udah lahir. Mak. Kenapa, Wak? Wak? Ada apa, Wak? Wak, wadukun. Kenapa, Wak? Ada apa, Wak? Wak? Oh. Iya, aku baru saja melahirkan. Awas, kalian jangan coba-coba berkhianat. Kalau kalian sampai membuka rahasiaku, kalian yang akan kubunuh. Sekarang sudah sampai pada puncaknya. Kita tidak bisa tinggal diam, Bu. Bapak mau apa sekarang? Besok kita harus menemui Pak Ustadz. Kita akan lebih berdosa kalau terus menyembunyikan rahasia ini, Bu. Aku takut, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dula. Maaf, Pak Ustadz. Gawat, Pak Ustadz. Ada apa, Pak Dula? Duduk dulu, tenangkan diri. Nanti baru cerita yang urut. Ayo. Ada apa, Pak Dula? Istri Herman baru saja melahirkan, Pak Ustadz. Tapi aneh, tiba-tiba saja lampu padam. Dan setelah lampu menyala kembali, Wak Dukun mati dan muntah darah, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sekarang ada di mana? Jenazahnya sudah bawa pulang, Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah, anak Herman sehat-sehat saja. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Petunjuk apa gerangan yang akan saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ada yang tidak beres. Mari kita tengok. Mari, Pak Ustadz. Ada apa, Dewi? Panas, Bang. Sakit. Apanya yang sakit? Apa yang harus abang lakukan? Bang, aku belum bisa menerima tamu. Badanku masih lemas. Kalau ada tamu suruh aja pergi ya, Bang. Iya. Kamu tenang. Abang mau lihat keluar. Ada apa, Man? Pak Ustadz, tolong jangan masuk rumah, Pak. Istri saya... Istrimu kenapa? Istri saya belum mau terima tamu, Pak. Kondisinya lemah sekali. Lebih baik Pak Ustadz pulang aja. Herman, kamu jangan bicara sembarangan. Bapak yang mengundang Pak Ustadz kemari. Sudahlah. Saya bisa memahaminya, Pak Dula. Biarkan saja istri Herman istirahat. Terima kasih, Pak Ustadz. Tapi saya tidak bohong, Pak. Istri saya sedang sakit. Dia bilang kalau dia terima tamu, tubuhnya semakin melemah. Ya. Tidak apa-apa. Jaga baik-baik istrimu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz. Maafkan si Herman, Pak Ustadz. Dia tidak bermaksud mengusir Pak Ustadz. Sudah saya katakan bahwa saya memahami keadaan Herman. Kalau begitu, biar saya antar pulang, Pak Ustadz. Nggak usah. Pak Dullah lebih diperlukan berada di rumah. Saya biasa bepergian sendiri. Baiklah, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantas dia tidak mau saya ada di dekatnya. Ternyata istri Herman bukan manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya terima keinginan Pak Kasan dan Muminah untuk belajar mengaji. Nanti santri saya akan membantu. Tidak ada kata terlambat bagi umat yang sudah terbuka mata hatinya. Saya percaya kedatangan Bapak Ibu kemari bukan untuk sekedar belajar mengaji. Kalau ada hal-hal lain, silakan bicara. Saya ingin menceritakan sebuah rahasia, Pak Ustadz. Tapi rahasia ini menyangkut orang lain. Apakah kami berdosa, Pak Ustadz? Dosa adalah kalau perbuatan itu membuahkan mudarat. Tapi kalau perbuatan itu mendatangkan manfaat, pahala imbalannya. Tapi kenapa saudara bertanya seperti itu? Istri Herman yang baru melahirkan itu sebetulnya setan, Pak Ustadz. Iya, Pak. Apakah saudara mempunyai bukti-bukti atas ucapan saudara? Begini ceritanya, Pak Ustadz. 1 tahun yang lalu, Kalau ingin selamat, kalian harus membantuku. Aku masih mendambakan perkawinan yang indah. Aku tidak rela jika kebahagiaan yang sudah ada di depan mataku hilang. tapi kamu kan sudah mati kan, Suryati? Diam! Cepat tangkapkan paku itu ke kepalaku! Iya. Astagfirullahaladzim. Memang ada ilmu sesat yang mengajarkan dengan berbagai cara agar orang yang sudah meninggal itu bisa berwujud kembali. Itu sesuatu yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdua merasa ketakutan, Pak Ustadz. Benar, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Tidak perlu takut. Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sambil Bapak dan Ibu belajar mengaji, dengan media kain hitam ini yang berisi tulisan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak dan Ibu akan mempunyai keberanian. Tapi ingat, jangan sekali-kali dikeramatkan kain hitam ini. Ada apa, sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, silakan masuk, Pak. Terima Ya, mari kasih. silakan masuk, Pak.
Pak Dula, saya ingin bicara. Tapi jangan takut dan jangan kaget. Ada apa, Pak Ustadz? Ketahuilah, bahwa sebenarnya istri Herman itu bukan manusia biasa. Masya Allah. Dia tercipta dan berwujud manusia karena menggunakan ilmu sesat. Tapi sebenarnya dia adalah perempuan yang sudah mati. Aduh, pantasan saja Pak Ustadz. Selama dia tinggal di sini, ada saja keanehan-keanehan di rumah ini. Ya Pak ya? Iya, Bu. Cobalah, panggil dia kemari. Saya ingin bicara dengan dia. Jangan takut. Baiklah Pak. Kita harus bijak dan hati-hati mengatasi hal ini. Pak Ustadz. Pak. Pak. Pak Ustadz. Dewi tidak ada di kamarnya. Sedangkan Herman, dia sedang tidur. Tidak dapat dibangunkan, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya harus bertindak cepat. Maaf, saya permisi dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana ini? Ulama itu sudah mulai mengganggu aku. Tapi dia tidak boleh merenggut kebahagiaanku. Dewi! Kenapa kamu selalu menghindar dari aku? Kenapa kamu selalu mengganggu aku? Biarkan aku hidup dengan keluargaku. Kamu akan mendapat azab yang sangat mengerikan karena perbuatanmu ini. Kembalilah ke duniamu sendiri. Jangan mengganggu manusia. Ngomong kosong. Sekarang aku adalah manusia. Aku sekarang sudah menikah dan punya anak. Kamu mengaku sebagai manusia. Tapi bagaimana dengan paku yang menancap di kepalamu itu? Itu adalah bukti ilmu sesat yang kamu anut. Jangan ikut campur. Itu urusanku. Asyhadu an la ilaha Jangan! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kamu melakukan ini? Sejak kecil aku yatim piatu, Pak Ustadz. Setelah dewasa, aku selalu mendambakan perkawinan yang indah. Tapi seharusnya kamu tidak melakukan ini. Kamu harus ikhlas menerima takdir ilahi. Tapi aku juga berhak mencintai dan dicintai, Pak Ustadz. Aku tidak mau kehilangan itu. Dasar setan keras kepala. Apalagi yang akan dilakukannya? Sekarang kalian harus menerima hukuman dariku, orang tua. Karena kalian telah melanggar janji, kalian tidak akan dibiarkan hidup. Ajar. Mereka telah bersekutu dengan ulama itu. Awas, rasakan pembalasanku nanti. Sudahlah Herman. Bapak dan Ibu juga ikut sedih. Tapi bagaimana lagi? Semua itu sudah terjadi. Kamu tidak usah menyalahkan diri kamu sendiri. Ibu dan Bapak tidak apa-apa. Tidak marah. Mungkin ini memang sudah nasib kamu. Sekarang sudah larut malam. Kamu harus segera beristirahat. Besok kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan. Ayo sudah. Sekarang kamu klonin anak kamu dulu. Ibu akan buatkan susunya. Ya? Iya, Bu.
Kenapa kamu pergi, Dewi? Kau tinggalkan aku, anak kita. Siapapun dirimu, aku sayang kamu. Aku nggak peduli. Aku akan tetap mencintaimu. Kau sudah memberikan kebahagiaan padaku, Dewi. Dewi. Aku juga tetap mencintaimu. Tapi sekarang kita tidak bisa bersatu lagi, Bang. Ulama itu sudah mencabut paku di kepalaku. Sekarang aku bukan manusia lagi. Ibu ingin sekali menggendongmu. Kita jalan-jalan ya. Enak. Ada apa nih ya? Kenapa bulu kuduku berdiri begini? Hei! Itu seperti istri si Herman. Kenapa malam-malam menggendong bayinya keluar? Hei, kamu istrinya Herman ya? Kenapa malam-malam begini ada di luar? Pasti bayimu rewel ya? Ibu pergi dulu ya. Ibu akan selalu menjagamu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz. Ada apa, Saudara Urip? Kok gugup sekali? Tadi malam saya ketemu hantu Pak Ustadz. Sepertinya mirip istri si Herman. Dia menggendong bayi. Setelah saya sapa, dia menghilang Pak Ustadz. Ya. Semua orang heboh tentang setan Suryati. Setan Suryati? Setan Suryati adalah penjelmaan dari arwah Suryati. Gadis itu dizolimi oleh pacarnya, lalu dibunuh. Dia mendendam dan gentayangan mencari suami. Masya Allah. Jadi istri si Herman itu setan. Berarti Herman itu melakukan perkawinan dengan setan Pak Ustadz. Benar sekali, Pak Urip. Pak Kasan dan Bu Minah ini juga salah satu korban yang selalu diteror oleh setan Suryati. Pak Hasan, kenapa merahasiakan hal ini kepadaku? Maaf, Rip.
Saya diancam mau dibunuh kalau saya cerita sama orang. Tapi saya udah cerita sama Pak Ustadz. Kita harus bersama-sama menolong Herman. Dia sudah terbelit dalam situasi gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melepaskannya. Tolong bawa ini ke rumah Pak Dullah. Lekatkan di berbagai sudut halaman dan rumahnya. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sementara waktu akan menolong sebelum kita benar-benar bisa mengusir setan Suryati. Terima kasih Pak Ustadz. Akan saya sampaikan kepada keluarga Asidullah. Nanti saya akan menyusul ke sana. Baik Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah cukup. Semua surut yang akan dilewati setan sudah kita tutupi. Terima kasih, Arif. Ya, sama-sama. Kamu sudah banyak membantu wargaku. Aku juga tidak mau terulang kembali pengalaman tadi malam. Karena seumur hidupku baru kali ini aku ketemu setan. Aku juga merasa bersalah, Arif. Karena aku tidak waspada. Kasihan si Herman. Ya, sudahlah. Kita kan sudah berusaha. Tinggal memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, kita ngopi dulu. Istriku sudah menyiapkan itu. Benar nih? Ayo, benar. Yuk. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Masih ada peristiwa lagi? Alhamdulillah, sudah tidak ada. Herman sudah berangkat kerja, sedangkan si cabang bayi sedang ditunggu oleh istri saya, Pak Ustadz. Kalau begitu, izinkan saya menengoknya sekarang. Oh, silakan, silakan, Pak. Pak Dullah. Ya, Pak. Saya ingin bicara. Keadaannya sudah sangat serius, Pak Dullah. Saya sudah melihat bayi itu dengan mata hati saya. Maksud Pak Ustadz? Bayi itu adalah setengah manusia, setengah setan. Bentuk lahiriahnya manusia, jiwanya terisi setan. Dia akan bisa melakukan hal-hal yang manusia tidak mampu mengerjakannya. Masya Allah. Jangan bersikap seperti itu, Pak Dullah.
sembah kita hanya boleh kita tujukan kepada Sang Khalik. Saya adalah manusia biasa yang masih bisa hilaf. Maafkan saya, Pak Ustadz. Saya mohon cucu saya diselamatkan dari kekuatan setan itu, Pak. Hanya kepada Pak Ustadz lah saya memohon. Baiklah, saya akan mencobanya. Tapi saya tidak bisa berjanji bahwa ini akan berhasil. Saya minta bapak-bapak ikut membantu saya. Baik, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Bersabar dan bertawakallah. Mungkin ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz ya. Tolong tinggalkan saya berdua dengan si bayi. Oh, baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana dengan anakku? Aku sudah tidak bisa bertemu lagi. Aku akan mengganggu seluruh penduduk di sini. Mereka telah bersekongkol dengan ulama itu. Awas, kalian akan merasakan balas dendamku. Keliling yuk, udah malam nih. Hah? Baksonya, Bang. Hah? Setan! Setan! Hentikan amukanmu, Suryati. Mereka telah berkomplot melawanku, Pak Ustadz. Orang-orang itu harus dihukum. Aku dihalangi untuk bertemu dengan anakku. Memang kamu tidak akan bisa menyentuh anakmu lagi. Bayi itu telah menjadi manusia sempurna. Dan kekuatan setan yang kamu tiupkan ke dalam dirinya telah punah. Tidak. Aku harus bertemu dengan anakku, Pak Ustadz. Tolong aku.
aku, Pak Ustadz. Tidak bisa. Saya hanya mengembalikan semuanya pada kodratnya masing-masing. Kembalilah ke tempatmu sendiri di alam kubur. Bila tidak, kamu akan mendapat azab yang sangat mengerikan. Tidak. Tidak.